Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Selalu sehat ya. Anak-anak yang hebat, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum anak-anak mengerjakan sesuatu ya. Oke anak-anak. Nah, hari ini anak-anak akan belajar pendidikan karakter Tarakanita. Nah, Ibu harap anak-anak bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik ya. Nah, Ibu akan sampaikan ke adik kita kompetensi dasar kita hari ini. Nah, nilai Tarakanita yang harus anak-anak pelajari dan harus anak-anak tanamkan dalam diri anak-anak adalah nilai community. Nah, kompetensi dasarnya mengupayakan rekonsiliasi agar tercipta perdamaian dalam lingkungan sekolah dan keluarga. Nah, indikatornya yang kita pelajari hari ini memberi perhatian terhadap ide atau pendapat orang lain. Nah, kita simak ya sama-sama anak-anak, simak penjelasan dari Ibu. Nah, coba anak-anak lihat, Ibu sudah tampilkan 2 gambar. Nah, jadi anak-anak melalui gambar yang anak-anak lihat ini, nah anak-anak bisa tahu bahwa sikap kerjasama itu dapat anak-anak Ibu mulai dari lingkungan rumah. Contohnya apa, Bu? Nah, contoh pertama seperti gambar pertama itu adalah membersihkan rumah bersama ayah, ibu, kakak, atau adik. Jadi sama-sama membersihkan rumah ya. Ini adalah contoh kerjasama. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ada seorang kakak dan adik. Lihat yang kakaknya yang baju pink itu ya, membantu adiknya menyelesaikan tugas sekolah. Jadi kakaknya mengajari adiknya untuk mengerjakan tugas sekolah. Ini adalah contoh kerjasama. Nah, itu ya. Jadi mulailah membiasakan melakukan kerjasama di rumah. Itu ya anak-anak. Nah, lalu yang kedua ada studi kasus. Slide kedua ya, ada studi kasus. Kita baca sama-sama. Wah, pendapat kita kok berbeda-beda kawan. Menurutku begini, tapi menurutmu begitu. Sedangkan menurut mereka berbeda lagi. Lalu, sebaiknya bagaimana ya teman-teman? Dalam menyelesaikan tugas kelompok, kadang-kadang kita berbeda pendapat. Belum tentu pendapat kita yang benar, dan belum tentu pendapat teman kita yang salah. Bisa saja semuanya benar. Maka, sebaiknya kita diskusikan dalam kelompok. Kita harus mau mendengarkan dan menghargai pendapat teman satu sama lain. Anak-anak, dari studi kasus ini, anak-anak bisa lihat tulisan yang paling bawah. Maka, sebaiknya kita diskusikan dalam kelompok. Kita harus mau mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain ya. Harus kita dengarkan lalu kita hargai. Nah, kita lanjutkan ya slide berikutnya. Nah, bisa lihat kedua gambar ini. Nah, mari sama-sama kita ceritakan tentang kedua gambar ini. Kedua gambar di bawah ini ya. Nah, menurut Ibu, yang pertama ini adalah bentuk kerjasama kakak-kakak kalian dalam mengerjakan tugas gambar pertama. Lihat, mungkin lagi diskusi tentang tugas yang dari gurunya tadi, atau mungkin bisa disuruh oleh gurunya untuk kerja kelompok. Lihat, ada kakak kalian itu yang di tengah-tengah sedang menggunakan laptop. Kemudian teman-temannya ada yang membaca. Nah, mungkin sedang berpikir apa ya yang harus kita buat untuk tugas ini. Nah, kalau gambar yang kedua itu sedang di mana ya? Nah, iya, itu sedang di lab. Mungkin lab ini ya, lab IPA ya. Lab atau lab fisika itu sepertinya ya. Nah, yang gambar kedua ini mungkin ada tugas kelompok.
tentang sumber energi dari gurunya. Nah, mungkin membangkitkan energi cahaya dari listrik ya. Itu karena ada lampu, ada cahayanya itu ya. Nah, jadi dari gambar ini dapat kita lihat ini adalah contoh gambar bentuk kerjasama dalam kelompok. Nah, berikutnya apa sih manfaat kerja kelompok itu? Nah, yang pertama, manfaat pertama, anak-anak lihat, tugas jadi terasa lebih ringan. Yang tadinya tugas itu diselesaikan sendiri, tapi dengan bantuan kelompok menjadi dibagi-bagi tugasnya. Misalnya kamu yang membuat ini ya, kalau aku buatnya ini. Nah, jadi ringan kan tugasnya? Ada tugasnya masing-masing. Jadi nanti dikumpul menjadi satu sehingga ketika mengumpulkan dengan guru itu menjadi lengkap. Jadi tugasnya menjadi lebih ringan karena ada kerja kelompok. Nah, yang kedua, mengasah kemampuan mendengarkan secara aktif. Nah, jadi karena di dalam kerja kelompok itu banyak teman-teman, mungkin terdiri dari 4-5 orang. Jadi di dalam kelompok itu ada 4-5 orang itu pastinya punya pendapat yang berbeda. Nah, kita sebagai teman yang baik, ketika teman berbicara, kita harus mendengarkan. Nah, jangan didiamkan atau jangan mencari kesibukan lain ketika sedang presentasi atau mungkin ketika sedang menyampaikan ide. Nah, kita harus dengarkan ya pendapat teman kita. Kemudian yang ketiga, belajar memahami suatu hal dari sudut pandang lain. Anak-anak, mulai dari sekarang, anak-anak ibu harus tanamkan dalam diri anak-anak tentang sudut pandang lain ini ya. Sudut pandang lain ini artinya tidak semua hal itu sama. Tidak semua keadaan setiap orang itu sama. Jadi kemampuan setiap anak-anak itu berbeda. Jadi ketika kita memiliki kemampuan yang beda dengan orang lain, maka kita harus belajar memahami. Ya, belajar menerima. Nah, tidak semua kemampuan setiap orang itu sama. Jadi kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Itu ya. Lalu yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab. Nah, tingkatkan rasa tanggung jawab ini dari mana? Nah, kita bisa meningkatkan rasa tanggung jawab dari adanya kegiatan belajar kelompok. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ketika belajar kelompok pastinya akan ada tugas masing-masing yang harus dikerjakan. Maka ketika sudah diberikan tugas, kita harus belajar bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Kemudian yang kelima, melatih kemampuan kolaborasi. Apa sih Bu kolaborasi itu? Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, kolaborasi ini adalah kerjasama. Jadi ini akan melatih kerjasama anak-anak. Apakah anak-anak bisa bekerja sama dengan orang lain? Nah, harus bisa ya melatih kemampuan kolaborasi karena ini sangat dibutuhkan ketika nanti ke depannya ketika anak-anak sudah besar, ini sangat dibutuhkan kemampuan kolaborasi. Kemudian, belajar menerima perbedaan pendapat melalui peribahasa. Ibu punya beberapa peribahasa. Anak-anak bisa lihat ya peribahasa pertama. Di atas langit masih ada langit. Kira-kira apa ya artinya? Nah, anak-anak boleh ditanyakan dengan mama atau papanya atau dengan kakaknya. Apa sih arti di atas langit masih ada langit? Coba anak-anak cari ya. Kemudian yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, apa sih artinya? Gampang ya.
Coba cari nanti ya. Nah, lalu yang ketiga, berat sama dijunjung, ringan sama dijinjing. Coba cari, kalau berat sama dijunjung, ringan sama dijinjing. Apa sih artinya? Kemudian, yang keempat, seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Nah, peribahasa ini pernah nggak anak-anak dengar? Pernah tidak anak-anak dengar? Pasti pernah ya. Nah, silakan cari tahu ya apa arti peribahasa keempat ini. Boleh tanya dengan mama dan papanya. Kita lanjut ya. Anak-anak, sekarang ada pertanyaan refleksi. Anak-anak, ini langsung saja anak-anak tanya dalam diri anak masing-masing. Ada kejadian yang pertama. Ini dijawab sesuai dengan keadaan anak-anak ya. Yang pertama, kamu diminta menyampaikan pendapat dalam diskusi. Apa sih yang anak-anak rasakan? Yang kedua, teman, kakak, atau adik sedang menyampaikan pendapat. Yang ketiga, jika dalam diskusi, pendapatmu diterima kelompok. Yang keempat, jika dalam diskusi pendapatmu dinyatakan kurang tepat. Lalu yang kelima, jika kamu tidak sependapat dengan teman atau kakak adikmu. Nah, kira-kira apa yang anak-anak rasakan? Apakah anak-anak merasakan senang, kecewa, sedih, marah? Nah, coba anak-anak koreksi diri anak-anak. Coba anak-anak refleksikan dalam diri anak-anak. Apa yang anak-anak rasakan ketika mengalami kejadian ini. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan. Nah, ini untuk tugas hari ini. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 pertanyaan yang harus anak-anak isi, yang harus anak-anak pahami dan anak-anak kerjakan. Yang pertama, mana yang lebih kamu pilih? Bekerja kelompok atau bekerja sendiri? Coba dijawab dengan jujur. Nah, yang kedua, seberapa penting bagimu kerja kelompok? Yang ketiga, mengapa sikap menerima perbedaan ide atau pendapat dalam kelompok itu penting? Yang keempat, apa makna dari peribahasa berat sama dijunjung, lalu ringan sama dijinjing? Apa itu artinya? Coba anak-anak cari tahu apa artinya. Nah, ini 4 pertanyaan ini dikerjakan ya, kemudian nanti dikumpulkan di classroom. Silakan anak-anak cari tahu jawabannya, kemudian kerjakan di classroom. Nah, rangkuman untuk hari ini kita bisa baca sama-sama. Dalam bekerja kelompok harus ada sikap mau menerima satu dengan yang lain. Setiap orang mempunyai perbedaan dalam berbagai hal, sifat, pendapat, gagasan, atau ide. Semua harus diperhatikan dan didiskusikan bersama demi mencapai kerukunan atau kedamaian bersama. Suasana damai dan kerukunan hanya dapat tercipta dengan adanya sikap mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain dan mau menerima ide atau gagasan orang lain. Kadang-kadang ada pula teman yang melakukan kesalahan. Mau memaafkan dan mau meminta maaf adalah sikap yang baik untuk menjaga supaya kedamaian dalam sebuah kelompok dapat terjaga. Dalam bekerja sama kelompok harus ada sikap mau menerima. Nah, itu ya inti pembelajaran kita hari ini. Sikap menerima itu adalah suatu hal yang sangat penting. Menerima kekurangan orang lain, menerima sifat, pendapat, gagasan atau ide, semua itu harus didiskusikan bersama supaya tercipta sebuah kerukunan atau kedamaian bersama. Nah, itu dia tadi ya untuk pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini anak-anak cari tahu tadi tentang peribahasa itu apa, supaya nanti anak-anak
ketika ditanya oleh Bapak Ibu guru tentang apa itu peribahasa dan bagaimana pentingnya kelompok, anak-anak bisa menjawab dengan baik, lalu anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan baik juga. Begitu ya. Oke anak-anak. Sip. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Selamat belajar anak-anak. Bye-bye.